Mari kita kulik kerap pajak tidak pelik. 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 Mari kita kulik kerap pajak tidak. Loh, ya kan mau minit. Cek. Halo, selamat siang kawan pajak. Apa kabar? Masih bersama kami di live IG SIP Elite seputar info perpajakan 653. Masih dengan kami penyuluh KPP Pratama Blitar. Kali ini dengan saya Ika dan siang ini ditemani oleh kakak cantik kita Kak Asmi. Halo Kak Asmi. Halo kawan pajak. Halo kawan pajak. Nah,
seperti janji kita ya, yang kita udah share kemarin di Instagram ya, mungkin sudah banyak yang nunggu untuk live IG siang hari ini. Kenapa? Karena memang banyak sekali pertanyaan Kasmi seputar NPP istri ini gitu ya. Jadi kawan pajak seperti kita ketahui, kalau misalnya kita warga negara sudah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ya. Nah, tak terkecuali juga bagi wanita, baik wanita yang sudah menikah ataupun belum menikah. Nah, kalau misalkan belum menikah nih Kak Asni kan gampang aja ya, kita tinggal daftar aja langsung. Nah, kalau untuk wanita yang sudah menikah, apakah ada perbedaan atau nanti bagaimana tata caranya? Yuk kita simak IG Live kali ini sampai dengan selesai. Kawan pajak, kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya nanti langsung komen-komen aja, nanti kita akan jawab sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah Kak Asmi, kita refreshing dulu nih ya. Oke Kak Ika. Sebenarnya NPWP itu apa dan apa sih fungsinya Kak Asmi? Jadi NPWP itu tuh sebagai sarana untuk melaksanakan kewajiban perpajakan bagi seseorang ataupun badan. Tapi kalau ini terfokus pada orang dulu ya. Jadi semacam sarana untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Nah, setiap orang itu nanti akan diberikan satu NPWP saja. Gitu ya. Iya, jadi nggak bisa karena NPWP itu terikat sama NIK masing-masing. Kalau untuk orang pribadi ya? Iya, untuk orang pribadi. Nah, kemudian Kak Ika, saat ini tuh orang-orang itu tuh membuat NPWP itu biasanya karena ada sesuatu hal yang mengharuskan melampirkan NPWP, seperti contohnya mengajukan kredit ke bank, kemudian membuat SIUP atau melamar pekerjaan, syarat membuat rekening bahkan ya kalau misalnya dan juga dia gitu, terus membeli produk investasi ataupun syarat mengikuti lelang pemerintah gitu, atau membuat akta usaha, akta pendirian usaha gitu kan pasti diperlukan NPWP gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang itu kalau misalnya tidak punya kepentingan itu ya mereka nggak bikin. Ayo jujur aja nih kawan pajak, pasti selama ini juga gitu kan. Mungkin ada yang penonton kita di sini yang bikin NPWP itu karena kepepet kan dia. Iya, karena butuh. Kalau misalkan nggak buat persyaratan, mereka nggak akan buat NPWP. Padahal ya tujuan utama pembuatan NPWP adalah sebagai sarana administrasi melaksanakan kewajiban perpajakan gitu ya. Iya, dan sebenarnya NPWP itu Kak Ika tidak berhubungan langsung dengan syarat-syarat yang diajukan oleh gitu. Kepentingan tersebut, misalnya kayak membuat rekening bank. Nah, NPWP itu tidak terkoneksi dengan bank, jadi kewajibannya tersendiri gitu. Terpisah ya? Iya, kewajiban meskipun ya NPWP kewajibannya berarti mengikat ke perpajakan. Kalau bank ya udah bank gitu. Ya sebenarnya NPWP mungkin sebagai trigger aja Kak Asmi ya. Iya. Artinya misalnya kawan pajak mengajukan kredit yang paling umum nih Kak Asmi ya untuk mengajukan kredit. Artinya kalau misalkan punya berani mengajukan kredit ya berarti punya penghasilan dong gitu kan. Dan itu salah satu cara untuk menjaring ya wajib pajak yang memang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan NPWP tapi belum punya dengan cara tadi itu persyaratan. Cuman kadang-kadang memang berhenti di situ ya. Iya. Terus ya udah NPWP. Ya udah cuma disimpan di dompet aja kalau dapat kartunya gitu kan ya kan pajak. Oke, nah tadi kita sudah kita tahu kita flashback gitu kan. Jadi NPWP itu nggak cuma untuk persyaratan ya. NPWP adalah syarat identitas ya untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Nah, selanjutnya nih Kak Asmi. Ada berapa macam sih NPWP Kak Asmi? Kalau NPWP yang sekarang ini tuh dibagi menjadi 3 ya Kak Ika. NPWP untuk orang pribadi yang pertama, kemudian ada NPWP untuk badan, dan yang ketiga NPWP untuk instansi pemerintah. Secara umum ada 3 itu ya? Iya. Oke. Terus karena pagi ini siang ini deh ya suasananya semangatnya masih pagi. Oke, sampai jet lag ini. Siang ini kan kita fokus mau bahas NPWP pribadi, terutama NPWP istri tadi ya, serba-serbi pendaftaran. Karena memang di teman-teman di kawan pajak di KPP Pratama Blitar masih banyak yang bertanya-tanya terkait dengan NPWP istri. Nah, kalau untuk NPWP orang pribadi sendiri tuh ada sub-subnya nggak sih?
Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak. Yang Oke. paling sederhana sebenarnya kalau untuk orang pribadi ya, kalau misalnya Mm-mm. dia masih single ya Mm-mm. NPWP-nya satu itu aja, Mm-mm, baik mendaftar baik. atas dirinya sendiri. Mm-mm. Tetapi ini kan maksudnya satuan masyarakat itu kan ada jenisnya ya, kayak Mm-mm. misalnya keluarga Baik. ataupun yang lainnya gitu Mm-mm. kan. Nah, kalau misalnya yang di sini kita fokuskan saja kalau untuk keluarga itu ada NPWP keluarga, Mm-mm. kemudian ada NPWP untuk yang memilih pisah harta, Mm-mm. yang ketiga NPWP untuk yang menjalankan hidup berpisah, Mm-mm. dan yang terakhir adalah NPWP yang memilih terpisah. Oke. Itu ada bedanya dan ada perbedaannya sih dari masing-masing itu kan. Oke. Kalau misalnya kan berarti secara umum NPP pribadi itu ada 4 ya. Iya. Ya status ya yang kakak. Kakak tuh buat siapa aja sih Kak? Kalau kakak itu berarti dia Mm-mm. mendaftarkan diri satu NPWP untuk satu keluarga dan itu atas nama suami. Karena suami kan Mm-mm. sebagai kepala Kepala keluarga, keluarga. ya Oke. cukup satu itu saja. Mm-mm. Dan dari satu NPWP itu sudah mencakup semua Anggota orang keluarga di situ ya. keluarganya yang dalam satu kakak itu. Oke. Meskipun anaknya sudah Mm-mm. punya Mm-mm. penghasilan tapi belum 17 tahun, ya nanti kan dimasukkannya sebagai Oh, penghasilan orang tuanya ikut gitu. NPWP Bapak. Iya, Oke, gitu. seperti itu. Terus selain kepala keluarga, siapa aja lagi yang boleh mendaftar? Ya, dan ini biasanya yang paling banyak kasusnya itu adalah kalau misalnya dia istri. Hmm, Nah, kalau misalnya pasangan suami istri, heeh, dia dari awal sudah melakukan perjanjian pisah harta secara heeh, hukum ya, heeh, ada mhm, putusan pengadilannya, itu oke, nanti untuk mendaftar NPWP-nya mereka si istri ini bisa mendaftar NPWP sendiri tapi memilih kategori oke, pisah oke, harta. oke. Tuh. Kemudian apabila Mhm, pasangan suami istri itu sudah berpisah secara hukum, mhm, maksudnya mungkin bercerai gitu. mhm, Nah, nanti pada saat membuat NPWP-nya setelah bercerai itu nanti memilih kategori yang hidup berpisah. HB, HB. hidup berpisah gitu ya. Iya. Nah, ini muncul nih ya pada saat kita daftar NPP itu Iya, ada ya ada pilihannya. pilihannya Terus baik. yang terakhir, nah Mhm, ini apabila yang tidak masuk kedua kategori tadi, pisah harta maupun hidup berpisah, mhm, dia suami istri tidak melakukan perjanjian pisah harta, mhm, tapi ketika mereka sudah menikah, itu si istrinya ingin pengen. memiliki NPWP sendiri. Oke, Nah, itu boleh. boleh memilihnya kategori Heeh, yang terakhir ini, memilih menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. oh Gitu. terpisah gitu. Oke, jadi semoga napas dulu ya. Jadi kawan pajak kalau misalnya di daftar NPWP, kadang bukan kadang ya, di bagian depan ya, waktu Iya, kita buka waktu irek gitu ya, awal, iya. waktu awal kan biasanya ditanya gitu kan, ada kakak, ada PH, ada MT, ada HP. Nah, ini kita jelaskan, Kak Asmi jelaskan tadi apa perbedaan masing-masing status itu. Artinya kawan pajak secara umum ya, itu kalau untuk kakak itu diperuntukkan untuk kepala keluarga atau Iya, misalkan nanti seorang pasangan. laki-laki yang ingin mendaftarkan NPWP ya, nanti statusnya kakak atau bisa juga untuk wanita yang belum menikah. Nah, kalau wanita yang belum menikah, nanti waktu daftar NPWP juga nanti statusnya kakak. Kemudian tadi ada yang pertama dijelaskan ada HB. Ada apa tadi? Pisah harta. Pisah harta dulu ya, pisah harta. Ini beberapa orang memilih memang untuk pisah harta ya. Iya. Ada pisah harta, mungkin memang dari awal si suami atau istri ini punya penghasilan sendiri gitu kan ya. Nah, jadi sebelum menikah mereka sepakat untuk melakukan pisah harta. Nah, itu ketika si istri ini akan mendaftar NPWP, dia memilihnya yang PH. Artinya nanti suami dan istri punya NPWP masing-masing. Nah, yang kedua tadi ada HB ya, hidup berpisah. Ini kalau misalnya secara hukum ya ada keputusan untuk berpisah itu biasanya kita bilang bercerai ya. Iya. Bercerai. Kalau misalkan nanti ada yang memiliki situasi atau kondisi seperti ini, silakan nanti daftar NPP-nya memilih status yang HB. Kemudian yang terakhir adalah MT. Ini kayaknya yang paling banyak ya. Iya. Karena pisah harta itu Iya. tuh sebenarnya masih sangat awam ya. Masih sangat di awam, tidak banyak Blitar ya. ini terutama ya. Terutama di Blitar. Kalau mungkin secara umum banyak, cuman kalau di Blitar jarang ya. Nah, yang paling umum ini MT. Banyak sekali ditanyakan ketika mereka nggak ada masalah sebenarnya ya.
nggak ada masalah, nggak ada pisah harta gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang memang diperlukan mereka tuh ya. Kadang daftar kerjaan nggak boleh gitu kan, Harus, kadang perusahaan iya. nggak boleh atas nama suami gitu kan, harus nama istri sendiri. Akhirnya Iya. mau nggak mau mereka mendaftarkan diri sebagai NP. Boleh, tapi Iya. nanti ada ketentuan dan tata caranya. Contohnya yang kemarin rame, ibu-ibu yang pengen daftar Shopee affiliate. Shopee affiliate. Ini real story ya. Iya, jadi ternyata di Shopee-nya itu memang ketentuannya harus nama NPWP-nya harus atas nama sendiri. istri sendiri gitu. Nggak bisa pakai NPWP yang bergabung dengan suami. Oh gitu. Kalau misalkan nanti untuk kewajiban perpajakannya gimana nih Kak Asmi untuk keempat status ini? Kewajiban perpajakannya kalau misalnya yang kakak berarti penghasilan seluruh keluarga itu digabung. Penghasilan suami dan istri digabung. Kemudian kalau misalnya yang pisah harta, ya berarti nanti dia menjalankan kewajiban sendiri-sendiri. Kemudian kalau misalnya yang hidup berpisah itu juga sama, kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya yang MT itu nanti dia ada pakai penghitungan proporsi gitu. Jadi gitu, digabung dulu. Penghasilannya digabung dulu, kemudian nanti dihitung sesuai dengan proporsi kewajibannya masing-masing. Belibet ya. Jadi kawan pajak jangan lupa ya, ketika kawan pajak di awal memilih mendaftarkan diri ya, memilih salah satu dari keempat atau salah 3 dari keempat pilihan NPWP untuk istri tadi ketika mendaftar, jangan lupa untuk konsekuen ya dengan pilihannya. Artinya kewajiban perpajakannya juga harus disesuaikan gitu ya. Yang bergabung gitu kan, jadi satu dengan suami, terus kemudian ada temennya yang MT, maunya disamakan, nggak bisa karena secara ketentuan aturannya berbeda seperti itu. Oke, sudah ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada. Oh, ini ada nih. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya kita jawab dulu nih dari Kak Intannya DN. Kalau istri mau daftar NPWP tapi suami belum punya NPWP gimana nih Kak? Oke, gimana nih Kak Asmi? Kan berarti statusnya belum istri. Oh enggak, ini sudah suami istri. Dia tuh mau daftar NPWP tapi suaminya belum punya NPWP. Oke. Gimana nih Kak Asmi? Oke, salah fokus. Kalau misalnya istri mau daftar NPWP tapi suami belum punya NPWP, nah syaratnya kalau misalnya istri ingin mendaftar NPWP itu suami harus punya NPWP dulu dan berstatus aktif. Oh, statusnya aktif. Jadi ada 2 ya, kawan pajak. Pertama harus punya NPWP dulu, kemudian NPWP-nya juga harus aktif. Kalau misalkan punya NPWP tapi nggak aktif, nggak bisa ya guys ya? Nggak bisa, harus diaktifkan harus dulu. Diaktifkan terlebih dahulu, nanti baru bisa melanjutkan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Gitu ya Kak Intania. Terima kasih pertanyaannya. Belum ada lagi? Oke. Oh ada? Ada. Oke. Ya, terima kasih yang masih setia untuk di nonton IG Live kita siang hari ini. Ini temanya memang banyak sekali ditanyakan oleh kawan pajak ya. Kak Intania ada pertanyaan susulan nih Kak. Kalau misalnya suaminya nggak kerja, kalau misalnya dia belum punya NPWP, itu suaminya nggak kerja, boleh nggak sih? Sebenarnya ada beberapa opsi ya kalau misalnya suaminya tidak bekerja, itu kan sebenarnya istri itu kan boleh untuk berstatus menjadi kepala keluarga. Artinya kan berarti sumber penghasilannya ada di istri. Cuman kalau itu tuh harus ada kayak surat penetapan dari kecamatan kalau nggak salah yang menetapkan bahwa si kakak itu status kepala keluarganya itu ada di pihak istri gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya untuk pendaftaran NPWP ini karena dia kan connect-nya ke NIK ya dan kakak, ya mau tidak mau meskipun suaminya itu tidak bekerja, ya tetap suaminya harus mendaftar NPWP dulu. Bisa ya tapi? Iya. Bisa. Oke, tetap bisa ya Kak Intan meskipun nggak kerja. Kalau nggak salah di KLU-nya itu ada opsi untuk belum bekerja. Jadi di IREK Kak Asmi ada KLU itu belum bekerja ada. Jadi nanti pilih aja itu ya Kak Intan ya. Kalau misalkan nanti suaminya ternyata belum bekerja,
Terus Kak Intan nih mau daftar NPWP, nanti bisa namanya pilih yang tidak bertanya. Oke, ada lagi? Jadi kayaknya saya ketinggalan di sini. Orange juice. Sorry. Wah, ini harus pinjam HP dulu nih. Oke, sama-sama Kak Intan. Ternyata banyak yang kerja ya. Oke. Ini harus pinjam. Oke, ini dari Kak Orange Juice 0805. Kak kemarin nyoba daftar NPWP tapi nggak bisa next setelah ngisi NPWP suami. Nama suami kosong dan nggak bisa diisi sendiri. Itu kenapa ya, Kak? Oke, jadi bisa jadi itu suaminya baru saja daftar NPWP. Oke. Dan itu kan daftar NPWP kan, jadi meskipun pada saat daftar NPWP itu kan kita otomatis dapat nomor NPWP, tapi kan belum tergenerate ya? Iya, belum tergenerate, kayak masih proses verifikasi dulu oleh petugas, itu kan Belum 1 hari langsung kerja, keluar ya? jadi belum bisa langsung keluar saat itu juga. Buru-buru kayaknya nih Iya. ya. Oke. Nanti silahkan dicoba kembali ya Kak Orange Juice, atau enggak nanti silahkan konsultasikan ke teman-teman di KPP ya, lewat WA atau datang langsung. Tapi ini rata-rata karena tadi ya pendaftarannya mungkin baru mendaftar kemudian belum muncul di sistem, jadi dia nggak ada, dia kadang-kadang kosong. Baru jadi 5 menit, terus 5 menit kemudian mau daftar buat istrinya gitu. Oke gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak T. Ngabekti. Katanya saudara saya tidak berhasil daftar NPWP istri, katanya tidak satu kakak dengan suami. Ini solusinya gimana? Oke, ini memang fenomena nih kayaknya Kak Asmi ya. Jadi mereka masih suami istri yang sah gitu kan ya. Cuman beda kakak. Belum mengurus gabung kakak. Ada yang sengaja dipisah mungkin karena ada satu dan lain hal ya. Jadi kalau setahu saya nih pernah kejadian seperti itu karena anaknya tuh mau daftar sekolah gitu kan. Terus akhirnya mereka pisah nih kakaknya gitu. Nah kalau seperti itu gimana Kak? Itu kalau misalnya mau daftar atas nama istrinya sendiri ya pasti tidak bisa, tidak akan bisa ya. terverifikasi ya, mau tidak mau tetap harus satu kakak dulu baru bisa pendaftarannya dilanjutkan. Oke, jadi Kak Tenga Bekti nih ya, karena kalau pendaftaran secara online semuanya kan by system ya, artinya sistem ini membaca data yang dari Dukcapil. Kalau misalkan ada kendala seperti ini, kemudian Dukcapil membaca ternyata data kakak ini nggak sesuai, dia nggak bisa dilanjutkan gitu lah. Nanti solusinya silahkan nanti update data dulu ya ke Dukcapilnya ke Dukcapil ya, saran tapi seperti itu, update data saja gitu ya, update data biar nanti satu kakak kemudian silahkan lanjutkan pendaftaran kembali. Oke. Oke. Ini pertanyaannya sudah bervariasi. Tapi rata-rata teman-teman masih kawan pajak bertanyanya masih seputar tema kita ya. Terima kasih sudah sangat menyimak sekali ya obrolan kita. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sedang tidak ada yang bertanya. Kemudian apa nih Kak? Oke. Nah, mungkin merefresh kembali untuk pendaftaran NPWP itu gimana sih Kak Asmi? Ya, pendaftaran NPWP kami ingatkan sekali lagi ya kawan pajak bahwa semua pendaftaran NPWP sudah dilakukan secara online. Jadi tidak ada lagi pendaftaran NPWP yang melalui petugas di loket. Enggak boleh datang. Boleh datang, kami akan bantu untuk asistensi pendaftaran NPWP ya, tapi tetap kami arahkan secara online. Dipandu aja ya? Iya, dipandu saja. Jadi pendaftarannya hanya melalui satu kanal di irek.pajak.go.id. Ada tutorialnya nggak sih Kak? Ada, silahkan bisa dicek di YouTube di Direktorat Jenderal Pajak. Di situ ada tutorial untuk cara pendaftaran NPWP seperti apa. Ya, yang pasti sudah lengkap ya? mempunyai email aktif, terus disiapkan NIK sama nomor kakaknya. Gitu. Kalau misalkan tadi untuk yang 3 kriteria tertentu tadi ada syarat tambahan nggak? Ada syarat tambahannya. Kalau misalnya yang pisah harta sama yang hidup berpisah itu kan pasti ada
aktanya. Oh gitu. Jadi Iya. harus dilampirkan ya. Iya, Gitu. akta dari pengadilan, akta Oh, badan yang hukum, apa berkuatan perjanjian pisah hukum, harti tadi ya. iya perjanjiannya itu. Oke. Tapi kalau yang kategori memilih Terpisah? terpisah, Hmm. itu ada tambahan satu lagi, yaitu melampirkan surat pernyataan menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah Dengan gitu. suami. Oke. Iya, Jadi perlu materai ya. iya perlu materai. Gitu. Jadi selain tadi menyiapkan email dan juga nomor HP yang aktif, data lainnya yang utama adalah nomor NIK dan nomor KK ya Kak Iya. ya. Oke, kemudian di akhir pendaftaran nanti juga diminta untuk mengupload berkas-berkas tadi ya. Iya. Syarat tambahan tadi kalau misalnya kawan pajak di sini yang sedang menonton live IG kita adalah wanita yang berstatus sebagai istri kemudian ingin mendaftar untuk memiliki NPWP sendiri. Jadi silahkan nanti dicek di halaman terakhir pendaftaran apa-apa saja nanti yang harus diupload. Jadi harus disiapkan dulu berkasnya sebelum mendaftar. Tapi yang jelas untuk pendaftaran NPWP bisa dan hanya bisa dilakukan secara online ya. Kalau misalkan bisa mandiri lebih bagus lagi ya Kak ya. Iya. Oke, tapi kalau misalkan gampang kok. Oke, kalau misalkan nanti kawan pajak ada pertanyaan atau ada kendala, boleh ya dikonsultasikan atau boleh kok masih boleh datang ke kantor pajak, nanti akan dipandu oleh petugas kami. Gitu ya Kak Asmi ya. Ini ada lagi nggak nih yang nanya? Nggak ada ya. Kayaknya memang sudah familiar gitu ya NPWP. Sekarang banyak yang butuh NPWP, cuman kadang-kadang memang masih bingung nih yang terutama istri. Jadi mereka daftar dulu, nah terus baru ditolak, baru tanya ke kita. Biasanya seperti itu. Biasanya kurang itu sih yang surat pernyataan itu tadi. Surat pernyataannya kurang ya Kaspi, nggak tahu ya kalau misalkan gitu. Oke, tambahan nih Kaspi, kalau misalkan nanti daftar NPWP bisa langsung jadi nggak sih? Sebenarnya langsung jadi. Jadi calon wajib pajak, kawan pajak ya yang mendaftarkan NPWP itu ketika sudah selesai mengisi formulir melalui IREK itu tadi, kemudian minta token, ambil token di email, kemudian dikirim. Nah, saat itu juga sebenarnya langsung tergenerate nomor NPWP-nya. Oh gitu, langsung muncul ya? Langsung muncul dan sudah dikirimkan NPWP elektronik juga di emailnya. Email, oke. Jadi sebenarnya nggak perlu banget ya kartu itu? Nggak perlu. Sebenarnya kartu NPWP elektronik, bukan kartu ya, NPWP elektronik soft copy-nya itu sebenarnya sudah bisa digunakan. Jadi kawan pajak sebenarnya sudah tidak perlu lagi untuk mencetak kartu yang fisik gitu ya. Fisiknya gitu. Cuman mungkin kadang nggak marem gitu ya bahasa Jawa itu kalau misalnya nggak ada yang dimasukin. Kalau kan lebih biasanya kalau dompetnya tuh penuh kartu-kartunya ada kebanggaan banyak ya padahal kartunya gitu. Tapi kalau NPP enggak ya? Enggak. Jadi kalau misalkan sepanjang nanti ada kartu yang digital itu, kartu fisik sebenarnya nggak terlalu diperlukan, apalagi sekarang kan nanti sudah dipadankan dengan NIK ya. Iya. Jadi cuma butuh KTP aja kemana-mana gitu. Kalau ditanya nomor NPWP-nya berapa, cukup tunjukkan kartu KTP tadi gitu ya, cukup tunjukkan NIK karena nanti NIK-nya sudah berfungsi sebagai NPWP. Nah, ada lagi nih nggak Kasmi yang ingin disampaikan, closing statement deh, pesan buat kawan pajak yang sedang nonton live IG kita. Oh ya, buat kawan pajak yang mungkin masih bingung bagaimana cara mendaftarkan NPWP, terutama buat NPWP istri ya, kawan pajak sebelum mendaftar mungkin bisa konsultasi dulu ke kami, bisa melalui chat WA kami di 0812 5841 8451 berapa sih lupa di nomor chat WA pastinya harusnya masih nyimpen ya. Iya. Oke, jadi nomornya 0812 5941 8451 ya. 5941 8451. Ada juga kebolak-balik agak belibet ya. Nomornya bisa nanti kawan pajak lihat di itu ada ya di itu profilnya ada. Enggak ada. Ya. Nah, dibantu nih sama Kak Melisa nih di kolom chat ya. Nggak bisa diposting. Oke. Nah, jadi
seperti itu kawan pajak yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini terkait dengan serba-serbi. Kita bahas serba-serbi pendaftaran NPWP untuk istri, ya, khususon ini istri. Jadi secara umum wajib warga negara yang memenuhi syarat subjektif dan objektif itu wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Kemudian bagi kawan pajak yang berstatus sebagai wanita yang belum menikah dan juga kepala keluarga bisa langsung daftar NPWP dengan status kakak. Nah, yang lainnya, nah ini khusus untuk NPWP bagi istri ada 3 macam status. Yang pertama PH pisah harta, yang kedua HB hidup berpisah, dan yang ketiga MT. Kalau di Blitar sendiri yang paling rame yang MT gitu ya, karena mereka mungkin disyaratkan harus memiliki NPWP atas nama sendiri gitu ya, tidak boleh bergabung dengan suami. Padahal kalau misalkan gabung mereka tetap bisa dapat kartu NPWP istri ya atas namanya, atas nama istri sendiri. Nah, apapun pilihan kawan pajak, apakah ingin mendaftarkan sendiri atau ingin bergabung dengan suami, jangan lupa untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara rutin dan juga tertib ya. Nah, kita adalah kantor administrasi, artinya yang penting di sini administrasinya, bukan administrasi bayar ya. Semua layanan di kantor pajak gratis. Namun kawan pajak harus ingat terkait dengan kewajiban terutama bayar dan lapor. Ya, tidak semua NPWP itu bayar, kita hitung dulu ya, kalau ada nanti dibayar, kalau enggak ya nggak usah bayar. Kemudian yang penting adalah laporan. Sepanjang NPWP kawan pajak ini statusnya aktif, kawan pajak tetap wajib melakukan pelaporan SPT tahunan apapun yang terjadi, baik kerja atau enggak kerja. Ya, karena dari situ kita tahu kondisi wajib pajak. Bukan karena saya nggak kerja, saya nggak lapor. Karena wajib pajak lapor, kita tahu kawan pajak tidak bekerja. Seperti itu ya, sampai agak belibet. Oke. Nah, seperti yang disampaikan, jangan ragu, jangan takut untuk bertanya kepada kami ya, melalui saluran yang banyak sekali, bisa melalui DM IG, bisa melalui WA, atau konsultasi langsung ke kantor pajak di hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 14, jam istirahat tetap buka. Jangan lupa ikuti terus Instagram kami, jangan lupa follow @pajakblitar dan juga YouTube ya. Kita juga punya kanal YouTube Pajak Blitar. Di situ ada video-video tutorial gitu ya, hasil rekaman kelas pajak kita gitu kan ya. Ada juga podcast tentunya seputar perpajakan yang nanti pastinya menarik dan juga informatif. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kawan pajak yang sudah bergabung sampai dengan saat ini di live Instagram kita. Sampai jumpa lagi di Instagram live kami berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Tadi ada nggak sih setengah jam?